Yo, what's up boy, ini adalah first time gue ya, first video buat tentang preview bola. Dan kali ini gue mau preview tentang perempat final, tapi ini khusus untuk satu pertandingan satu video nanti. Dan sekarang ini gue lagi mau preview tentang Spain versus Swiss ntar malam ya, jam 11. Dan kalau menurut gue ini Euro paling berkesan sih, yang bakal dikenang sejarah. Soalnya kita lihat lah, timnas-timnas regenerasi yang underdog itu kan isinya tuh pemain-pemain muda. Yang pemain-pemain tuh makanya itu gampang banget gitu kegengser. Contoh aja kayak Jerman tuh kan karena udah pemain-pemain tua, Kroos, Muller, Rudiger. Kita lihat juga Portugal, pemain-pemain tua. Maka dari itu ketika lawan pemain-pemain yang lebih muda, itu pertahanannya itu benar-benar rapuh gitu. Karena pemain-pemain muda kan punya speed, sedangkan yang udah tua napasnya napas bisa dibilang napas rokok lah ya, sedikit, nggak kayak dia muda gitu. Oke, langsung aja ke topik. Lihat dulu. Ntar permainan Swiss ini bakal bermain 3-4-1-2 dengan kiper itu si Sommer, belakangnya berani banget. Swiss ini bermain dengan Alvedi, Akanji, Rodriguez, sama kayak di lawan France kemarin dia berani main 3-4-3. Tengahnya ini ada Whitmar, Frailer, Zakaria, dan ini ada perubahan ya. Yang Frailer ini sorry Zakaria ini gantiin Saka. Karena Saka ini kena akumulasi kartu. Nah, terus satu lagi itu ada si Zuber Sakire, pemain Liverpool. Depannya Embolo, Severovic, nggak terlalu spesial banget lah ya. Paling cuma gantinya si Zakaria ya, gantiin Saka. Tapi itu kalau kata gue sih nggak terlalu tinggi-tinggi banget pergantiannya, setara lah, masih setara pemain Arsenal sama pemain apa namanya, Borussia Mönchengladbach yang dari Jerman ya. Ini sih timnya tim jelek semua sih kalau kata gue. Swiss itu menang hoki lah kalau gue bisa bilang lah, PK kayak gitu mah. Sebenarnya yang gue unggulin di Euro ini sih Prancis, tapi pulang. Ya udahlah, udah berlalu. Males banget gue ngeliat permainan Prancis juga. Amburadul banget. Langsung ke squad Spanyol main 4-3-3 seperti biasa. Enrique main terbuka menyerang, kipernya Simon, yang semoga aja ntar jangan blunder mengkaryaskan diri jadi Meng Simon di 2021 ya. Belakangnya kita bisa lihat Aspilicueta seperti biasa, Garcia, Laporte, Alba. Nah, ini agak sedikit pergantian. Alba yang main bukan Jose Gaya. Jadi di sini Spanyol bakal mainnya itu benar-benar menyerang total, karena perbedaan gaya sama Alba itu sangat mencolok. Alba itu lebih ke arah sprint-sprintnya menusuk kotak, sedangkan gaya itu intercept ketika musuh lewat sektornya dia aja tabrak. Nah itu tengahnya kita lihat Koke, Busquets sama Pedri. Udah trio itu udah trio nggak usah diragukan lagi lah. Di klub juga bagus. Mungkin kalau gue bisa bilang nih, Busquetsnya harus segera cari penggantinya ya. Di Barca juga udah melempem. Busquets ini DMF, tapi perannya itu kayak bukan DMF gitu. Dia itu kayak penyalur bola gitu. Kan kita udah bisa lihat lah ya, pemain-pemainnya ini regenerasi. Nah kalau Busquets ini terus main, hancur yang ada nih kakinya. Kalau dulu kan dia karena kakinya itu kan dia mengandalkan postur. Nah itu karena dia masih muda, dia bisa ya selengkat lah, sliding, tapi dia bersih. Nah kalau sekarang dia kan otomatis udah tua. Nah ini harus diperhatikan juga nih, Spanyol sama Barca harus cari pengganti DMF-nya ini. Depannya Sarabia, Abang Morata, sama Torres. Nah, yang gue bingung kenapa Enrique ini masih pakai Morata. Yang udah tahu kualitasnya itu benar-benar badut banget gitu, lawak kan. Makanya dia sampai diteror. Itu yang gue bingung. Morata kenapa harus masih dipakai? Kan ada Moreno.
banyak banget gitu udah dikasih kesempatan Morata main, setiap laga main. Pusing juga sih kalau ngurusin Morata doang ya. Kan Moreno kan bisa juga main. Oke lah, Morata dia pekerja keras, ya kan, hard worker. Tapi kan yang dibutuhkan itu kan striker nomor 9. Gak usah banyak kerja keras, dapat bola langsung berbahaya. Dan itu ada di Moreno. Morata itu lebih ke arah kerja keras, mau jemput bola. Tapi kalau dia udah depan gawang, udah 90% gue bilang kiper tidur aja tenang. Tidur tenang sih, nggak bakal mimpi-mimpi. Justru Moratanya yang bakal mimpi pas tidur. Oke. Nah kalau Moreno kan dia tipenya itu nggak kerja keras banget gitu. Beda sama Morata, tapi ketika dia udah dapat bola, itu udah bakal bahaya banget lah. Gawang kiper udah bisa lihat aja waktu lawan apa sih ngebantai 5-0. Nah itu kan diganti waktu si Morata ganti sama Torres ya, diganti Torres 1 menit, Torres gol. Sedangkan Morata tuh main berapa? 70 menitan. Itu nggak gol-gol. Sedangkan Moreno dia dapat asis kan, nyetak asis kalau nggak salah. Dan preview gue kali ini kayaknya ini yang bakal mungkin yang bakal nanti jalan ya. Spain lead dari possession karena dia mainnya formasinya kita tahu 4-3-3. Sebenarnya 3-4-3 juga agak terbuka ya, tapi kan kita lihat juga ini Swiss berbeda. Lihat aja lawan Prancis kemarin dia mainnya parkir bus, tapi sekalinya dia ngandelin pemain-pemain wingernya kayak Whitmore, Suber. Nah itu apalagi Shaqiri kan mantan sorry uh, playmaker Liverpool. Nah ini waktu Liverpool juara tahun 2018-2019 ya, itu kan si Shaqiri main bagus. Nah ini bakal sih gantiin ntar perannya si Saka. Sakanya ini kayak lebih ke arah yang ngalirin bola ke sektor sayap. Kalau Shaqiri ini ntar yang bakal mikir lah kemana nih bola akan jalan gitu. Kalau Embolo ntar kayaknya aku feeling banget ya. Ini depannya ini tumpul. Lihat aja lah, dia pasti bakal di man to man sama Garcia, Laporte. Dia masuk ke garis pertahanan nih Spanyol ya. PR-nya harusnya kayak lawan kemarin lawan Kroasia itu ketika udah masuk tuh gua nonton aja udah sampai bulu bulu tangan merinding banget gitu. Soalnya hancur-hancuran banget belakangnya. Harusnya ketika udah ini udah mulai masuk Aspilicueta atau siapapun lah yang ada ini backingnya ini backupannya ini dia harus sudah tabrak aja soalnya kan bahaya banget gitu ini timnya kan menyerang otomatis ini nggak boleh sampai hilang bola si Spanyol. Kalau Spanyol udah kebobolan 1 gol nih susah banget sih karena Swiss bakal mainnya tuh keras, dia kan permainannya keras. Lihat aja lawan Prancis lah itu gol ya, dia bisa menang karena yang pertama Prancis bisa lolos. Faktor pertama itu sombongnya Prancis. Waktu udah gol ketiga itu Pogba udah benar-benar apa ya? Kayak gosiannya lah, tinggi banget. Lihat dari cara dia selebrasi. Ya kan nari-nari seperti biasa lah, seperti dia di YouTube karena dia juga kayaknya dancer. Nah, jadi mulai dari situ hancur. Kalau gue bilang ya, Prancis harusnya tuh kan Pogba sama Kante itu harus sudah main to main kalau udah mau pemain Swiss itu udah neken. Soalnya kenapa? Prancis itu nggak punya back. Aku nggak punya back. Ya lu lihat aja lah. Backnya siapa? Longley, Clement Longley. Gua aja sebagai culas yang bisa ngeliat Barca main itu nggak pernah tenang sekalipun. Kalau yang mainnya Longley sama Sergi Roberto, udah. Kalau kata gua mainnya itu nggak 11 pemain lah. Kemarin tuh Prancis tuh mainnya cuma 10 pemain. Longley soalnya nggak dihitung, ya kan? Dia tuh kayak musuh di timnas sama di timnya sendiri. Kayak ngebantu. Pengkhianat dia emang. Kesel banget gua kalau ngeliat si Longley main.
nggak, tapi yang apa yang bakal ntar terjadi sih, fighting spiritnya itu bakal gue lihat di Swiss, kayaknya menang di Swiss dari segi semangat, karena kan ngalahin juara dunia 2018. Nah, ini bakal seru banget sih ntar. Lagi Spanyol kan, karena ntar bakal jadi pembuktian lah kalau Spanyol juara, bener-bener ya Madridista ya kecewa banget lah. Kenapa nih tim nggak kesingkir gitu, ya kan? Udah bakal main seperti biasa, main terbuka, Spanyol pasti terbuka, possession, shooting on goal nggak bisa predik, nggak bisa preview, karena lihat aja shootingnya kan rata. Kalau Kok yang shooting oke, kalau Pedri no, gua nggak bisa jamin itu. Mungkin kalau untuk Swiss dia bakal mainnya counter attack bakal berbahaya banget sih, soalnya dia pemain individunya bagus banget ya. Terus lagi ya, Saka ini kan perannya besar, kehilangan dia mungkin ya Zakaria bisa lah gantiin dia. Soalnya perannya Saka ini nggak, kalau gue lihat sih nggak terlalu penting-penting amat, dia cuma yang ngebakar jiwa semangatnya itu doang sih. Kalau untuk permainan nggak terlalu 50% berapa persen tuh nggak ada. Ya. Thanks for watching.